Bukan pakai dongeng. Pakai kata-kata. Ya nggak bisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ari anu kalimana eta Ghuslu Rijlaini ngumbah kana dua suku. Ma'al Ka'baini sartana dua memuncangan marotan wahidatan kalawan sakali balikan. Falau kuti'a maka lamun ditek-tek naon al-qodamu dampal sukuna itu jalma nu wudu. Wajaba maka wajib naon Ghuslu baki ngumbah sasesana tina itu suku. Wa in kuti'a jeung lamun mah ditek-tek naon faukul ka'bi luhureun memuncangan fala fardo maka henteu aya kaparduan alaihi ka itu jalma nu wudu. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon al-baqi sasesana. Wa hadzal fardu mahsusun bi ghairi labisil khufi. Wa hadza jeung ari ieu kaparduan teh eta mahsusun ditangtukeun bi ghairi labisil khufi kasalian anu make sapatu. Amal labisu anapun ari anu make sapatu pi mudatil mashi dina waktu ngusapna. Wa huwa ari itu mudah teh yaumun walailatun eta sapoe sapeuting li mukimin ka jalma anu mukim wa musafirin jeung ka jalma anu musafir. Saparon kalawan diinitan goero qasrin anu salian meunang ngosor salat. Awas salah satu ayamin atawa tilu pirang-pirang poe walayalihina jeung tilu pirang-pirang peuting li musafirin pikeun jalma anu musafir. Saparo anu ngalaksanakeun perjalanan. Safaro qasrin anu ngalaksanakeun perjalanan lalakon ngosor salat. Palaisa maka henteu aya naon al-ghuslu ngumbah pardon eta pardu muta'ayyanan anu ditangtukeun alaihi ka itu jalma anu make sapatu. Bal tetapi nawa al wajibu ari anu wajib imal Ghuslu boh eta mangumbah ka rijlaini kana dua sukuna aw masul hufi atawa ngusap sapatu iza akmalat di mana-mana sampurna naon surutuhu pirang-pirang syaratna ngusap. Kecilin jang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui pembahasan kitab. Kecilin hei. Pembahasan kitab Sulamut Taufik ngalajengkeun pembahasan perkawis kaparduan wudu atanapi rukun wudu. Anu mana sakumaha ditampilkeun di layar. Bahasan anu baris dibahas dina kalaresan wengi ayeuna teh nyaeta rukun wudu anu kaopat. Insyaallah lamun cekap waktuna dibahas lanjut kana nu kalima nya. Rukun wudu nu kalima lamun cekap waktuna bakal dilanjut kana rukun wudu anu kagenep anu mangrupakeun rukun terakhir. Sakumaha katawis dina layar di poin nomor 8 al-khamisu Ghuslu Rijlaini ma'al Ka'baini aw mashul khufi idza kamalat surutuhu. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki atau mengusap khuf itu sepatu ya.
apabila memenuhi syarat. Nah, kita bahas yang kelima dulu. Al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini maratan wahidatan. Ari nu kalimana eta ghuslu rijlaini ngumbah kedua suku ma'al ka'baini sarta memuncanganana maratan wahidatan kalawan sakali balikan. Nah, jadi rukun wudhu yang kelima itu adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kanan atau yang kiri, dua-duanya ya. Kaki kanan dan kaki kiri. Dan yang wajib itu adalah basuhan pertama. Adapun jika kita melaksanakan wudhu dalam membasuh kaki 3 kali misalkan, maka yang kedua dan yang ketiga itu termasuk sunnah ya. Baik, kita lanjut. Falau kuti'a jeung lamun mah diteuk-teuk naon al-qadamu dampal sukuna si jalma anu wudu, wajaba maka wajib naon ghuslu al-baqi ngumbah anu nyesa. Nah, selanjutnya gimana nih jika ada seseorang yang kakinya terpotong, misalkan terpotong itu dampal atau telapak kakinya ya, telapak kakinya hilang, nggak ada. Apakah dia masih wajib membasuh kaki ketika berwudu? Nah, jawabannya dia tetap wajib membasuh apa yang tersisa dari di antara telapak kaki sampai mata kaki. Nah, gimana kalau misalkan terpotong kakinya sampai di bawah mata kaki, misalkan 1 cm di bawah mata kaki, yaitu tetap wajib. Selama ada mata kaki intinya, maka masih wajib membasuh kaki hukumnya. Jadi batasannya mata kaki. Nah, ini tentu bertolak belakang ya dengan pengajaran orang tua kita dulu ya. Kalau orang tua kita dulu tuh, saya masih ingat, mengajarkan berwudu ketika membasuh kaki itu bukan hanya sampai mata kaki ya, tapi sampai lutut dibasuhnya. Nah, apakah teman-teman sama itu ketika dulu diajarkan orang tuanya membasuh kaki itu sampai lutut atau gimana? Boleh komen-komen ya. Nah, seperti itu. Jadi selama masih ada mata kaki ke bawah, walaupun terpotong, kewajiban membasuh kaki itu tetap ada. Baik, kita lanjut. Ijal diajarkeuna ku amang pan. Berarti nepi ka mata kaki berarti ya. Ya, kumaha lamun sampai lutut ya bagus lah. Lebih dari sunat itu isrop. Sampai lutut mah. Tapi dulu mah nih lucunya ya, dulu itu angkatan sejaman sama saya, atau mungkin senior saya ya yang ngajinya di kampung gitu, itu justru rata-rata kalau membasuh kaki itu sampai lutut, itu rata-rata. Jadi ya disangkanya memang seperti itu. Baru tahu bahwa ternyata membasuh kaki itu hanya sampai mata kaki ya ketika di pondok. Sebelumnya nggak tahu. Enggak sih, sampai mata kaki aja. Oh, berarti udah modern. Keilmuan agamanya mungkin sudah umum. Kalau di sini mah kan agak-agak ketinggalan gitu ya keilmuan agamanya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya wa in kuti'a jeung lamun mah diteuk-teuk naon faukul ka'bi luhureun memuncangan fala fardu alaihi maka teu aya kaparduan alaihi ka itu jalma. Nah, gimana jika kaki yang terpotongnya itu di atas mata kaki, entah pas tulang kering misalkan atau pas bitis ya.
Kalau di Kobong sebelum masuk masjid suka dimasukin ke balong lebih dari mata kaki. Segimana selutut? 31. Ya iya kaki itu. Masa 3 brus semuanya. Ya cuman kan kalau membasuh kaki di balong kucek-kucek gitu jika sampai lutut 3 brus gitu. Nah, gimana jika yang terpotong itu lebih dari mata kaki? Apakah masih wajib dia membasuh kaki ketika dia berwudu? Fala faradu alaih. Ya, jawabannya kewajiban membasuh kaki itu hilang. Gimana kalau misalkan yang terpotong satu, yang satu masih ada? Ya berarti masih yang wajibnya cuma ya sebelah aja. Misalkan yang dipotongnya kanan, sedangkan kaki kirinya masih utuh, maka yang wajib dia basuh itu hanya kaki kiri saja. Gimana jika sampai lutut gak ada kakinya? Ya gak ada kewajiban. Jika menginjau dari sisi kewajibannya, jadi hanya berhenti sampai di mengusap kepala gitu, dan tartib. Oke, seperti itu. Wa yustahabu al-baqi. Jeung disunatkeun naon al-baqi sesakna. Tina itu suku. Nah, maksudnya walaupun tidak wajib ya, jika orang itu terpotong di atas mata kaki, tapi hukum membasuh kaki itu sunnah. Jadi berubah asalnya wajib menjadi sunnah. Dan kesunahan ini juga berlaku ya untuk orang yang kakinya utuh. Artinya jika kita berwudu, jangan hanya mengambil wajibnya saja, tapi kita juga laksanakan sunnahnya. Artinya ketika kita membasuh kaki, basuhlah lebih dari mata kaki. Jangan sampai pelit hanya sampai di mata kaki. Dan tentu jika kita harus pas di mata kaki gitu ya, itu agak susah kan. Maka basuhlah lebih dari mata kaki. Misalkan 5 jari dari mata kaki misalkan. Ya seperti itu. Nah makanya terhadap orang yang terpotong kakinya lebih dari mata kaki, walaupun kewajibannya sudah hilang, tapi dia masih punya hak sunnah. Baik, kita lanjut. Wahadza jeung ari ieu wahadzal fardu jeung ari ieu kaparduan teh eta makhsusun ditangtukeun bi ghairi labisil khufi, pikeun jalma anu henteu make sapatu. Amala bisuhu anapun ari jalma nu make sapatu fi mudatil masih dina waktu musabna, wa huwa yaumun nyaeta sapoe walailatun jeung sapeuting limukimin pikeun jalma anu mukim wa musafirin jeung pikeun jalma anu musafir saparon goero qasrin anu init-initan tapi tidak mensahkan melaksanakan sholat secara qasar. Nah, maksudnya kewajiban membasuh ini untuk yang wudunya tidak memakai sepatu. Loh, kok emang bisa wudu pakai sepatu? Bisa. Nah, jika orang yang memakai sepatu, ketika dia pas bagian membasuh kaki, maka tidak perlu dibasuh. Maka diganti basuhan itu dengan cara mengusap. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ya, kalau mengusap itu tidak perlu air yang ngocor gitu. Cukup alat yang mau dipakai mengusap itu cukup basah aja. Ya, jadi bedakan antara membasuh dan mengusapnya. Nah, untuk orang yang memakai sepatu itu boleh dia berwudu tanpa melepaskan sepatunya.
Terus gimana pas membasuh kakinya? Diganti dari membasuh menjadi mengusap. Mengusap apa? Mengusap sepatunya. Jadi gak usah dicuci sepatunya gitu, gak usah dibasuh sih sepatunya, cukup diusap aja. Tapi mungkin ini gak bisa dilakukan ya, wudhu sambil mengusap sepatu jika sholatnya di masjid. Kenapa? Karena jika kita berwudhu dengan cara mengusap sepatu, si sepatunya gak ada batasan ngusapnya. Nah, nanti kita bahas batasannya ya. Si sepatunya itu gak boleh dicopot ketika melaksanakan sholat. Harus tetap terpakai gitu. Nah makanya kalau di masjid sekarang nggak bisa kita melaksanakan sholat sambil memakai sepatu dan berwudu kayak sholat di kereta ya, contohnya itu bisa. Kalau di masjid nggak bisa. Kenapa? Ya dimarahin DKM lah. Orang sudah bersih-bersih malah naik pakai sepatu gitu. Kecuali mungkin masjid zaman dulu yang lantainya tidak pakai granit, tidak pakai keramik ya, cuma beralaskan tanah saja, itu bisa melaksanakan sholat memakai sepatu. Tapi untuk di masjid hari ini nggak bisa. Seperti masjid Rasulullah SAW dulu, itu kan lantainya tidak memakai granit ya, hanya pasir aja gitu, hanya tanah aja. Nah mungkin ini bisa dilakukan ketika kita sholat lagi main ke gunung misalkan, lagi main ke hutan, tanpa harus membuka sepatu dulu. Oke, itu bayangan tentang sholat memakai sepatu dan mengusap sepatu ketika berwudu. Amal labisuhu fil mudatil mashi wa huwa yaumun wa lailatun limukimin. Nah, tadi kan ditanyakan batasan penggunaan sepatunya gimana gitu. Batasan pertama kita bahas dulu batasan waktunya ya. Alasannya kok main kayak gak ada uzur lain aja ya, apapun lah. Yang terlintas di otak saya cuman main ke gunung, apalagi nggak ada dinas ke gunung, kecuali saya bagian dari perhutani mungkin. Oke, seperti itu cie. Jadi batasannya kita batas waktu dulu bahasnya, sebelum kita membahas batasan sepatunya ya. Nah, sepatu ini bisa kita berwudu tanpa melepas sepatu ya. Jika sepatu ini dipakai batasan kita bisa mengusap sepatu ketika berwudu sebagai pengganti membasuh kaki. Itu batasannya 1 hari 1 malam atau 24 jam. Artinya jika udah 24 jam sepatu itu harus dibuka, kita berwudu lagi, membasuh kaki, baru pakai lagi sepatunya. Untuk orang yang gak kemana-mana, yang ada di lembur lah, atau ada di Panyabaan seperti di Subang gitu ya. Seperti Pak Rijal ini kan sudah mukim ya di Subang ya. Mukim bukan berarti diusir dari Sumedang, tapi dia tinggal di Subangnya lebih dari 3 hari, maka terhitung menjadi orang mukim, bukan orang musafir gitu. Nah untuk orang yang gak kemana-mana, keberlakuan mengganti membasuh kaki dengan mengusap sepatu itu hanya berlaku durasinya 1 hari 1 malam, tidak bisa lebih.
Itu yang pertama. Yang kedua, wa musafirin safaron ghairu qasrin. Juga berlaku 24 jam untuk orang yang melaksanakan perjalanan tapi perjalanannya di bawah 80 km. Karena 80 km itu merupakan jarak yang diperbolehkan menjama dan mengqashar sholat. Jadi jaraknya di bawah 80. Misalkan ke Subang berapa kilo, Jul? Ada 50, Jul. Nah, itu kan 50 di bawah 80 ya. Maka jika jaraknya di bawah 80 kilo, keberlakuan mengusap sepatu itu hanya berlaku selama 1 hari 1 malam. Jadi Ijal nggak boleh kalau ke Subang menjamak sholat, karena jaraknya tidak memenuhi syarat. Oke, seperti itu. Gimana kalau misalkan udah 12 jam dibuka, ya gak apa-apa. Ini keberlakuan paling lama aja, maksimum gitu. Maksimum kita wudhu gak nyopot sepatu itu 1 hari 1 malam. Oke. Salah satu ayamin walayalihina li musafirin safaro qasrin, atau tilu poe tilu peuting li musafirin safaro qasrin. Pikeun musafir anu jarak tempuhna mencapai kebolehan melaksanakan jamak qashar, berarti 80 kilo ya. Nah, sedangkan untuk orang yang melakukan perjalanan yang mencapai 80 kilo jaraknya minimum, ya berarti maksimum 1000 kilo, 100 kilo dan seterusnya ya. Maka untuk yang sedang melaksanakan perjalanan jauh 80 kilo, itu keberlakuan dia boleh mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki itu berlaku sampai 3 hari. Artinya jika sudah 3 hari dia harus membuka sepatunya, harus berwudu lagi secara biasa ya, baru pakai lagi sepatunya gitu. Bayangnya Jul ya, sepatu terbuka tilu poe tilu peuting, wah panas na kawas kumaha gitu nya. Jeung aromana kawas kumaha pang nama. Oke gitu. Jadi untuk yang untuk yang gak kemana-mana itu hanya berlaku 24 jam, dan yang kemana-mana tapi jarak dekat juga sama 24 jam, boleh gak buka sepatu. Dan untuk yang perjalanan jauh boleh sampai 3 hari. Mudah-mudahan dipahami lah. Fala yasal ghuslu fardhon muta'ayyanan alaih. Maka henteu aya itu ngumbah secara wajib muta'ayyanan anu ditangtukeun alaika itu labis. Bal, tetapi nak orang nu 12 jam oge jika geus eueuh getihan ramo kaki. Sepatuna kurang mahal. Tinggal dagi di gua ya meureun gajrak-gijri gua ya. Cigana mun make sepatu mahal mah moal kitu jo. Peredaran darah lancar. Coba make sepatuna anu 2 juta kaluhur lah gitu. Atau sepatu Wakanda Forever ya. Anu tanpa suara teh gini kan. Bal al-wajibnya sigana mah. Bal al-wajibu balik ta'ari anu wajib imma ghuslu. Eta boh gumbah kana 2 suku. Aw masul khufi idza akmalat surutahu, ketika sempurna syaratnya. Nah, kebolehan seseorang itu mengganti membasuh kaki sebagai dengan cara hanya mengusap sepatu itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan ya. Nah, dan tidak sembarang sepatu bisa dipakai
pengganti membasuh kaki. Ada sepatu-sepatu khusus artinya. Nah, kriterianya seperti apa? Syarat yang harus dipenuhi, seseorang itu boleh mengganti membasuh kaki dengan hanya mengusap sepatu. Nah, di sini dikatakan wahiyah khamsatun. Hari itu syaratnya itu ayat 5. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Naon wae ayyakuna lubzuhu ba'da kamali tuhrin minal hadasa ini. Kajian kabuktosan makena itu sapatu teh ba'da kamali tuhrin dina sabada sampurna na itu jalma anu wudu teh minal hadasa ini susuci minal hadasa ini tina 2 hadas. Nah, yang pertama, syarat pertama, dia memakai sepatu itu harus dalam keadaan suci. Ketika dia pakai sepatunya ya, dia suci dari hadas besar, dia suci dari hadas kecil. Artinya, sederhananya ya, jika Ijal ingin mempraktekkan wudu dengan mengusap sepatu, maka Ijal harus memakai sepatu dalam keadaan punya wudu, gitulah gampang nama. Itu yang pertama. Harus memakai sepatu dalam keadaan berwudu. Itu syarat pertamanya. Wa ayakuna jeung yen kabuktosan naon al-khufu. Sepatu nate eta satiron nutupan. Kijul 12 jam pakai sepatu ke mana? Ke mana cenah aja? Mahalal pardi kana tempat ngumah pardu wa huwa al-qadamu. Wa huwa jeung ari itu tempat pardu teh eta al-qadamu dampal suku. Bika baihi sarta memuncanganana min kuli jawanibi ti sakur-sakur pirang-pirang gigir lamin a'la lain ti arah luhur. Nah, syarat kedua, sepatu yang dipakainya itu harus menutupi, ya jelas ya, harus menutupi telapak kaki. Dalam penutupan telapak kaki mah lain sepatu merenanya, kecuali si top apar openg apatar openg ya, dia mau pakai sepatu tapi bawahnya bolong. Nah, maka sepatu si top itu nggak bisa dipakai mengusap ya, harus menutupi harus menutupi telapak kaki si sepatunya, dan juga harus menutupi mata kaki, harus bisa menutupi 2 area itu. Sepatu bot kalau hari ini mungkin ya. Nah, apalagi bot Ijal kan sampai lutut bot Ijal mah. Apalagi masak tahu ya. Ya, minimal si sepatu nate menutupi mata kaki. Semakin tinggi semakin bagus. Sehingga sepatu bot api boot ya. Itu. Jadi gak sah jika sepatunya tidak menutupi mata kaki. Oke, 2 syaratnya. Yang pertama, memakainya harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua, sepatunya harus jenis yang menutupi mata kaki dan telapak kaki. Itu syarat kedua. Wa ayyakuna tahiran lakin yufa'an khorzihi bi sya'ril hinjir. Yang ketiga syaratnya, sepatu yang dipakai itu ketika kita memakainya, sepatunya harus dalam keadaan suci. Entah dalamnya atau luarnya. Berarti menangumah sepatu natenya. Sudah dipastikan sepatunya suci. Entah bahannya dari misalkan dari kulit ya. Nah, harus kulit hewan yang suci gitu, yang boleh dipakai. Gak boleh misalkan kulitnya kulit anjing atau kulit celeng, gak boleh. Sepatu yang terbuat dari 2 jenis hewan tersebut, dari 2 jenis kulit hewan tersebut, gak boleh.
kumaha mang lamun misalkan sepatunya dari kulit buaya, menang buaya mah teu najisnya. Kulit nama gitu. Kalau kulit macan boleh juga. Asal ulah kulit bawang we. Nah itu. Tapi di sini ada nih pengecualian ya. Harus dipastikan sepatunya itu sepatu yang berbahan suci dan dalam keadaan suci. Tidak ada najis yang menempel, entah di luar atau di dalam sepatu. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Yufa'an khorzihi bisya'ril hinjir. Nah, walaupun demikian, jika misalkan sepatunya ini dijahit, disol, gitu ya, menggunakan benang yang terbuat dari bulu babi nih contohnya. Bulu babi kan najis ya. Tapi jika hanya dijadikan benang untuk mensol sepatu tersebut, itu walaupun najis tapi najisnya termaafkan. Ya, artinya tidak menjadi penghalang ya. Jika hanya berupa benang. Oke. Bukan naon namana teh tenunan, tapi bukan tenunan ya. Kalau tenunan kan dominan, tenunan. Ditenun dari dari bulu babi misalkan. Itu gak bisa karena dominan. Tapi ini hanya sebagai benang untuk merapatkan gitu. Untuk menjahitnya boleh. Tapi lebih aman ya jangan dari benang babi lah. Satu mungkin susah nyarinya benang babinya. Keduanya kalaupun ada mungkin mahal jika terbuat dari bulu babi ya. Nah, apalagi jika misalkan benangnya bukan terbuat dari bulu babi ya. Jelas itu mah suci. Oke, udah 3 nih syaratnya. Wa ayamna jeung kaopatan nyegah itu sepatu teh nufuzal ma'i kana nerusna itu cai min goiri mahali kharzihi tina salian tempat liang kaputanana itu khuf atau napi sepatu ilar rijuli kana sukuna lau suba lamun mah dicicikeun alaika itu khuf. Syarat keempat, sepatunya itu harus jenis sepatu yang anti air lah. Tidak rembes air, tidak tembus air. Tadi syarat pertama apa lupa. Syarat pertama adalah ketika menggunakan sepatu tersebut harus dalam keadaan suci, harus keadaan punya wudu. Syarat kedua, sepatunya harus terbuat dari bahan yang suci. Dan harus terbebas dari mutanajis. Nggak ada najis gitu ya. Harus suci lah sepatunya itu. Mau itu dari bahannya atau tidak ada ketempelan hal-hal yang najis, harus suci. Jadi sepatunya harus suci, kita yang makainya juga harus suci. Yang ketiga, sepatunya mang naon bro. So rek nanya mas, toko ya ketik didinya. Nah kalau udah suci punya wudu kenapa harus ada mengusap hub? Ya kan bisa batal tuh. Ini kan sehari semalam. Maksimumnya untuk yang gak kemana-mana. Misalkan gini contohnya. Kita pakai sepatu nih dalam keadaan suci ya, sebelum zuhur misalkan, sebelum zuhur udah pakai. Nah pas masuk sholat zuhur kita sholat karena masih punya wudhu nih. Nah terus jam 2 misalkan, jam 2 kita sholatnya jam 12, jam 2 kita batal wudhu. Nah lalu jam 3 masuk sholat asar. Kita harus sholat. Tentu kita juga harus berwudu lagi. Karena tadi batal jam 2. Maka ketika kita sholat asar dan memakai sepatu itu,
kita boleh nggak buka sepatu gitu. Lamun muka menang tuh nya menang. Kan dia berbicara kebolehan. Kita berwudu tanpa membuka sepatu sehingga harus membasuh kaki gitu. Mengganti membasuh kaki dengan hanya mengusap sepatu. Kan membasuh itu lebih utama daripada mengusap. Gitu. Mudah-mudahan dia mengerti lah. Datang waktu maghrib, kita juga wudhu kayak gitu lagi, gak apa-apa. Jadi yang sholat zuhur itu pakai sepatu juga kan? Ya pakai. Atau misalkan pakainya setelah sholat zuhur lah, misalkan. Pakai sepatu dari setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu kita gak batal wudhu nih, langsung pakai sepatu. Nah, terus sebelum asar kita batal, tapi udah pakai sepatu. Pakai sepatunya dalam keadaan suci. Pas mau sholat asar kita gak perlu buka sepatu. Ketika wudhunya. Bangun tidur jam 2 pagi, wudhu pakai sepatu. Jeung gawe lah sebelum kerja teh terus sholat subuh masih bangun jam 2 pagi wudhu nges wudhu teh terus pakai sepatu ya oke. Jeung setelan gawe lah sebelum kerja teh terus sholat subuh menang teh mereng gitunya menang. Pan wuduna ge can batal. Wudhu jam 2 teh kuat nepikeun ka waktu sholat subuh. Menang teh sholat make wudhu nu tadinya menang. Tah sameme sholat subuh teh batal heula. Berarti kan kudu wudhu deui itu. Nah, silahkan wudhu sambil memakai sepatu gitu. Oke, gitu. Ijul sholatnya di mana? Di lapang Ijul mah. Kalau di bus aman sih boleh kayaknya. Kalau sholat di bus itu hanya berlaku untuk sholat sunat ya. Tapi pas sholat mah buka sepatu biasa. Teu naon. Tapi pas sholat mah buka sepatu biasa. Jadi gini. Jika kita berwudu dengan cara mengusap sepatu nih ya, maka sepatu itu gak boleh dicopot ketika sholat. Karena jika sepatunya dicopot itu batal wudunya, harus wudu lagi. Jadi wudunya pakai sepatu, sholatnya pun pakai sepatu gitu. Konsekuensinya seperti itu. Nah, ngalengitkeun mangmang nangke dihana apa ya insyaallah. Biasana di kitab Kasifatu saja sok detail. Urang ieu pede karena anu mensarahi kitabna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu sama dengan pensarah kitab Safinah. Ya jadi urang ge loba anu mirip-miripnya dina kitab Safinah ya. Insyaallah lah aya lah biasa nama. Nah, ngalengitkeun mangmangna mudah-mudahan aya bahasana nya. Tapi lamun teu aya kayak urang ngambil di contoh kitab Safinah. Emang iya kalau di bus gak bisa sholat fardu? Iya. Kalau di pesawat atau di kereta juga iya. Hanya untuk sholat sunat sebenarnya. Itu pun jika udah dawam sholat sunatnya. Karena kan harus menghadap kiblat kan. Jadi wudhu biasa, sholat nage biasa. Cuman kan aya jeda nu lumayan antara sholat jeung wudhu na. Nah di antara jeda teh muncul banyak kamangmangan.
Gini, wuduna biasa nggak pakai sepatu artinya biasa teh meureunana. Maka salat nage biasa artinya salat nate teu make sepatu. Nah, jadi gitu intina gitu. Naon teh? Salat wudu dengan cara mengusap sepatu itu harus di bawah salat si sepatu nate, karena jika dibuka sepatunya maka kita harus berwudu lagi. Lamun tos batal tapi nya artinya si wudu anu ngusap sepatu ieu lamun teu dipake salat sapatuna teu sah. Gitu lain sih ya, contohnya ya agak sulit dinarasikeun dina ketikan wah. Nah di antara jadana teh muncul banyak kamangmangan. Anggap pertanyaan Ijal di luar tema, hanya konteks wudu. Nah, gimana maksudnya gimana? Boleh naik lah, coba. Boleh naik. Biar intonasinya jelas ya. Oke. Sambil nunggu Ijal naik, kita lanjut dulu. Maksud Ijal kanggo mangkas waktu. Can paham we pertanyaanna aslina. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu Ijal. Amal labisu, jadi wudu duluan sebelum waktu sholat subuh. Oke, terus jam 2 teh wudu, terus barang gawe ya. Anggap barang gawe lah, make sepatu jeung sajabana ya. Terus pas waktu subuh salat Ijal teh biasa ngalaan sepatu, ngalaan diganti ku setelan anu suci misalkan gitu nya. Ya teu naon, wuduna teh make sepatu dan salat nage teh pakai sepatu eta mah. Dengan keyakinan misalkan Ijal teh yakin bahwa wudu teh teu batal. Lamun mangmang kumaha hari tadi sajaroning di antara jam 2 sampai jam 4 lah kita katakannya waktu subuh teh. Hari tadi batal teh nya. Nah, biasana lamun mangmang kudu ti nol deui. Keur ngayakinkeun. Gitu. Nah itu gitu lain maksudnya. Penunjang jangan yakin teu batalna kumaha. Nya eueuh indikasi anu matak urang teh batal. Zon urang teh kuatna kanu teu batal karena tadi teh diinget-inget misalkan eueuh ya eueuh batalan gitu. Ya misalkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Urang teh yakin tadi teh misalkan yang membatalkan wudu teh hitut. Intinya keluar dari salah satu pelawangan depan atau belakang. Tidak ada indikasi pembatalan gitu. Diinget-inget teh untuk hitut henteu misalkan kacai henteu. Terus tidak bersentuhan jeung lawan jenis misalkan. Nah, jadi indikasi nanti tetap barometer nanti pembatalan wudu. Tadi teh aya migawe hal ngabatalkeun wudu teh sih gitu. Lamun dikira henteu KB semuanya tertolak, checklist semuanya tidak ada indikasi batal wudu ya berarti masih punya wudu. Untuk murtad, untuk leungit akal, itu kan murtad matak batal wudu, leungit akal matak batal wudu gitu. Tuh. Oke, mudah-mudahan gitu lain maksudnya. Oke, sambil lanjut. Silahkan komen-komen saja.
Nah 3 ya, 3 syarat. 3 4 sih lupa lagi nih. Nginum kopi teu batal wudu ya henteu lah nginum kopi mah. Nginum kopi udud barang dahar nginum teu batal. Dincak najis. Kan dulu mah gini aja aya prasangka terkena najis itu batal wudu. Serius dulu mah ada pikiran gitu. Kudu wudu deui cenah dincak teh kotok. Padahal enggak, tinggal hilangkan aja najisnya. Karena terkena najis itu bukan hal yang membatalkan wudu. Oke, berapa syarat tadi? Nah, sepatunya tapi harus kumur-kumur cenah. Iya bisa aya makanan anu tersisa. Bising teh pas ke salat si makan nasi ceuhil eta teh keluar kayak di dahar pan batal salat. Lain batal wudu eta mah batal salat. Misalkan ijal ngopi tapi gulana segede cingir. Teu larut. Asup-asup kana huntu nu bolong pas salat keluar. Sedangkan keur salat kan nyiduh teu meunang diteleg teu meunang. Nyiduh teu meunang batal salat. Neleg dahareun batal salat. Eta gitu. Jadi makan itu tidak membatalkan wudu, tapi makan itu membatalkan salat. Nyameureun gula beureum teu lemper kabeh. Ya kan sekarang mah lagi musim ya kopi gula aren. Bising ijal hayang anu alami gula arenna. Top kopi gula aren ingat. Pi kopi gula aren. Segala aya zaman ayeuna mah jual kade. Atau meureun ngemil bala-bala bari gawe memeh subuh teh. Nah bisa. Kan biasana sok aya naon teh engkolnya, engkolna sok nempel, sawina nyelap nah gitu. Itu yang menjadi sunnah untuk kumur-kumur dulu. Jika indikasinya kuat bakal nyehil kena keluar cair kesal jadi wajib bukan hanya sunnah eta mah. Anu pasti ngadahar bala-bala bukan pabatalan wudu. Sakumaha sih cek aku mah. Nah, boleh. Oke, gitu. Jadi syarat keempatnya, sepatu yang bisa kita jadikan sebagai pengganti membasuh kaki itu adalah sepatu yang tidak tembus air. Ya marja ribet bi kesangu kok ribet cuma. Ya ge karak manggih sangu waya kieu duduh teuing siga anak tere euy. Tapi di sini ada pengecualian ya. Telat manggih jadi males karena sangu, kade jadi mah. Jadi tina males mungkin lain jadi malas unggul jadi mah mungkin belum mau jadi duit ayo jadi mah riweuh. Oke gitu. Nah harus sepatu yang anti air, tidak tembus airnya. Tapi di sini ada pengecualian. Min goili kharzihi ila rijli, kecuali misalkan ada rembesan di tempat jahitan. Tambah kurus nanti. Maka jika rembesnya di tempat jahitan itu tidak membatalkan status sepatu tersebut. Tuh. Tidak rembes ketika apa? Lau subba alaih, ketika si sepatu tadi dibanjur. Ketika dibanjur kan hari diusap mah kemungkinan rembes itu kecil ya. Tapi ketika dibanjur sekalipun si sepatu ini teh gak ada rembesan kecuali di lubang jahitannya. Makanya kalau ini nggak tahu di sini nih dibahas nggak ya terkait mengusap sepatu secara khusus ya. Tapi kalau di kitab sebelumnya, di kitab Safina, kitab Kasyifatus saja, jadi itu dikatakan sepatunya harus sepatu yang terbuat dari kulit gitu.
karena kulit itu kan sepatu dari kulit asli ya, bukan imitasi. Itu kan biasanya anti air. Kumaha mau sepatu karet bisa sih, ada yang sepatu karetnya. Sepatu bot bisa. Secara kriteria masuk gitu sepatu bot itu. Api bot. Kumamang lamun sepatuna bolong. Sepatu ijab. Sepatu ijab, sepatu ijal ya teh. Ijalab bima tulisanana. Oh ijal. Ya, sepatu ijal. Ijal ape but. Nah, itu bisa karena nggak tembus air sepatu but teh. Secara kriteria asal suci aja gitu, asal suci. Kita suci ketika memakainya, si sepatu bootnya juga suci gitu. Yang ulah bolong sepatu bootna. Namun bolong udah tamal heula. Ku lem yang anti air. Oke, kita lanjut. Itu syarat keempat. Wa ayumkina fihi taradduda musaffirin li hajatihi walau kana labisuhu maq'adan. Bolong mah panas mah ngerebes oh. Si kabanyur ku cai bibitnya. Bisi seperti sepatu baim oge pan senal baim, sepatu baimnya itu kan terbuat dari kulit. Ya, anggaplah ya sepatu baim anu melebihi mata kaki. Tang boro salatna keur gawe nage malah kapake. Sepatu baim saya geningan kalau jadi balong ban karena ya bolongan ya. Si senal teh. Kalau nggak balong. Itu syarat keempat dari pemakaian sepatu ya. Wa ayumkina fihi taraddudu musafirin wa yamkuna jeung kabuktosan jeung memungkinkan jeung yang memungkinkan fihi dina itu sepatu teh naon taraddudu musafirin bulak-balikna jalma nu leumpang li hajati kana keperluan itu musafir walau kana jeung sanajan kabuktosan jeung lamun kabuktosan labisuhu anu makena itu sepatu teh eta makanan dina kayaan diuk. Syarat kelima, sepatunya itu harus sepatu yang memang kuat dipakai perjalanan gitu. Bukan sepatu yang karek dipakai 5 langkah geus ambrol. Sepatunya kuat gitu. Nya ape boot lah gitu. Dipakai lelumpangan itu jebol gitu nya. Hari lain dipakai lelumpangan genep tahun mah. Nah itu jadi harus sepatu yang awet dipakai perjalanan walaupun misalkan dia perjalanannya menggunakan kendaraan kan seolah-olah tidak dipakai jalan ya tapi tetap sepatunya harus sepatu yang kualitas awet gitu. Nah itulah syarat seseorang itu boleh berwudu dengan mengganti membasuh kaki dengan mengusap sepatu. Kita simpulkan ya. Syarat pertamanya kita memakai sepatu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci atau punya wudu. Yang kedua, sepatu yang kita pakai itu harus suci. Yang ketiga, sepatu yang dipakainya itu harus tidak rembes air atau anti air ya. Yang kelimanya, sepatunya itu harus sepatu yang awet, yang tidak rusak ketika kita pakai perjalanan. Awetnya itu memang karena masih baru misalkan. Awetnya itu bisa karena memang kualitasnya bagus atau misalkan karena masih baru gitu. Dan jika kualitasnya bagus tapi jika sudah dipakai 6 tahun misalkan kan sudah tidak awet lagi kalau kayak gitu mas sudah lapuk ya walaupun kualitasnya bagus karena udah lecet pakai ya maka itu mah sudah tidak bisa memungkinkan. Tom and Jerry pak udah naonan atau tep-tepan geus kebae geus secara rapi nih lina oge. Atau mana sih Tom and Jerry teh?
Nikmati saja. Nikmati saja live-nya. Etana TV si Pareman sebenarnya teh udag-udag tep-tepan kijul gak ngertiin ya kan itu mah multi tafsir. Tom and Jerry kan bahasana. Tapi suaranya jelas tuh Jul. Aman mang. Dia jelas gak suaranya? Suara korek naga jelas. Atuh. Karena gitu, non teh. Komposer, enak ngaranna teh mic kondensor. Mantap ini mic-na ya juga ya. Lamun make HP unggul masih sebening ini ya suaranya. Oke, seperti itu. Itulah 5 syarat yang harus terpenuhi jika kita mau berwudu menggunakan sepatu ya. Baik, kita lanjut. Wal ghuslu afdalu minal masi. Membasuh itu lebih utama daripada mengusap. Kalau udah adus boleh enggak wudu? Boleh. Hadas gede aja bisa hilang ku adus mah. Komo hadas alit atau. Asal jangan melakukan hal-hal yang membatalkan wudu aja gitu. Ketika beradusnya atau setelah adusnya. Wal ghuslu afdalu minal masi. Nah, di sini musonef mengatakan bahwa tapi ya membasuh itu lebih utama daripada mengusap. Nah, bener. Qad yusanu disunahkeun naon itu ngusap sapatu ya. Kaan saka secara yen mangmang si jalma pi jawazihi dina meunangna itu ngusap. Ya, tapi walaupun membasuh itu lebih utama daripada mengusap sepatu ya, membasuh kaki itu lebih utama daripada mengusap sepatu, tapi ada kalanya nih kita tuh disunahkan mempraktekkan wudu dengan cara mengusap sepatu. Hukumnya sunnah nih, ada nih anjurannya. Kayak gimana contohnya disunatkan itu? Ka'ansaka fi zawajihi. Untuk orang yang merasa ragu, ini wudu dengan cara mengusap sepatu benar-benar boleh nggak sih gitu. Itu kan ragu ya, indikasi ragu tuh. Nah, maka untuk orang yang ragu itu disunahkan untuk mempraktekkan sekali-kali gitu. Ya tentu kan orang masuk asa teu paruguh ya. Biasana dikumbah suku teh heug ayeuna mah kalau ngusap sepatu hungkul asa teu paruguh gitu. Ya sekali-kali mah praktekkeun. Eta teh hukumna sunnah. Hikmahnya apa? Ini kan salah satu syariat gitu ya. Salah satu keringanan syariat. Dan keringanan syariat itu merupakan salah satu rahmat Allah untuk kaum muslimin. Bahwa agama itu tidak memberatkan. Maka jika situasinya memungkinkan, pakailah keringanan itu. Jangan sampai diabaikan terus gitu. Sekali-kali mah ngamalkeun keringanan ti Allah gitu. Itu hikmahna. Begitupun ketika masalah sholatnya. Jika memang perjalanannya jauh, kali-kali amalkeun atuh jamak qashar gitu. Walaupun masjid loba gitu ya. Tapi kan konteksnya perjalanan. Sok praktekin dulu sama Pak Ustadz, nanti sharing sama kita.
Ya udah dipraktekin atuh. Da abi mah teu ragu. Tiba heula geus ngaji ieu. Yakin lah kebolehannya. Itu yang pertama ya sunnah ya katanya. Au kana miman yuktada bihi. Atawa kabuktasan ieu jalma teh miman ti salehna jalma yuktada anu dianutan bihi ku ieu man. Nah, juga disunahkan mengamalkan praktik ini ya, mengusap sepatu untuk orang yang ditokohkan di masyarakat, entah itu tokoh agama, entah itu tokoh masyarakat. Biar apa? Biar menginspirasi gitu terhadap warga masyarakatnya. Jika guru menginspirasi muridnya, jika kiai menginspirasi jamaahnya misalkan, jika tokoh menginspirasi masyarakatnya, oh iya bisa tuh geningan da si bapak anu ge ngamalkeun gitu. Nah itu sunnah untuk orang yang ditokohkan. Au wajada fi nafsihi kirahatahu. Nah, atau terhadap orang yang meragukan akan kebolehan mengusap sepatu ini kayak Ijal tadi itu. Aya tuh jalan geningan. Nah, yang ragu akan kebolehan ini justru dianjurkan untuk mengamalkan supaya keraguannya hilang gitu. Supaya hidup tidak dipenuhi oleh keraguan, dibayang-bayangi oleh keraguan. Biar hidup ini mantap, yakin. Beri jeung hese nya hayang yakin teh. Agama memudahkan mengindahkan kepentingan personal pika omosieun. Kumaha sih? Agama memudahkan mengindahkan mengindahkan itu mengabaikan atau mengindahkan indahnya kepentingan personal pika emosieun. Kumaha ya? Ketikanana. Sing bener atuh ngetik teh aing mah lieur bacana itu buku titik koma aja curhat. Oh indah. Agama itu memudahkan dan mengindahkan kepentingan personal pika emosieun. Agama memudahkan pika emosional kepentingan personal meureun gitu maksudnya. Korelasinya apa nih? Saya nangkep ya. Kemana arahnya? Naam qad yasanu ka ansaka fi zawaj au kana miman yuktada. Langsung pahamnya bi. Kayaknya pengalamannya sama tuh. Langsung gitu. Kita kan pengalamannya beda. Oke, seperti itu. Awjada fi nafsi karahatahu. Akhafa fautal jamaah. Dan juga matak ngajarannya bagera. Oh. Orang bertakdir juga. Maklum beliau sudah berumur. Orang mau ditakdirkeun na ngotok ngawa di lemur euy. Geus neangan cara baheula lagi hayang nyaba. Teu dibere jalan ku pangeran teh. Teuing ngahareup namanya teu nyaho pan, masih misteri. Oke, seperti itu. Oh, itu teh maksudnya pengalaman nyaba merenanya. Pengalaman nyaba itu. Agama itu sebenarnya banyak memberi kemudahan. Nyaba ka Bandung ge gak mau nyaba rek naon tuh udah kudu puguh usahana nyaba mah. Lain buang nyaba itu cari uang bukan buang-buang uang. Oke. Dan juga disunahkan terhadap orang yang mengkhawatirkan ketinggalan berjamaah. Misalkan seseorang ini sudah memakai sepatu ya. Beda konteksnya bana sih gana. Emang ada berapa konteksnya batu? Emang ada berapa konteksnya, Mbak?
Konteksnya apa di Sumedang itu, di Ciwaru itu konteksnya neangan duit, bro. Beda aja ngumbaranya. Nah, juga disunatkan orang yang mengkhawatirkan ketinggalan berjamaah. Misalkan dia tuh udah pakai sepatu, ya sepatunya sudah sesuai kriteria syarat yang ditentukan. Nah, jika dia lepas sepatu dulu, ya, dan berwudu sebagaimana biasanya, dia akan kehilangan berjamaahnya. Maka sunnah dia tuh berwudu dengan mengusap sepatu. Tapi agaknya susah nih ya kalau sekarang, karena jamaahnya akan di masjid. Dicarekan aja nama lamun jamaah pakai sepatu. Di Bandung bisa nyari uang ya aja. Ya bisa, di sini juga banyak orang yang cari uang di Bandung. Tapi kayaknya sampai saat ini masih berlaku untuk orang lain. Untuk saya belum berlaku. Batur mah kan geus boga tempat usaha. Nah, orang ngomong-ngomongan ke Bandung rek naon. Tempat usaha nacan puguh. Jangan doang di mana namanya, kudu mawa gitar di perapatan lampu merah. Atau mawa piriwit di parkiran. Pasti heula jeung preman itu. Oke, awal waktu jamaah waqad yajibu al-masu, bahkan nih itu masih sunat ya. Au khafa fawatal jamaah. Jadi yang disunatkan itu untuk orang yang meragukan tentang kebolehan mengusap sepatu, atau orang yang menjadi tokoh di suatu daerah, itu juga sama disunahkan untuk mempraktikkan, atau bahkan orang yang karohah, gak suka nih, ada yang gak suka, teu suka mah praktek ieu mah, kali-kali amalkeun, justru lamun teu suka amalkeun gitu. Jadi suka. Karena ini kan bagian dari syariat, kita gak boleh membencinya gitu. Dan untuk orang yang khawatir ketinggalan berjamaah itu juga dianjurkan, disunatkan. Yuk. XL. Seberapa? Satu ya. Satu aja. Oke. 2.000 ya? Berapa? 2,5. Berarti kurang gope ya? Sip. Ayo. Oke. Oke, lanjut. Waqad yajibu al-masu. Di satu sisi kadang-kadang juga ini berubah dari sunat menjadi wajib nih. Ada kalanya jadi wajib bahkan mengusap sepatu itu. Seperti gimana situasinya? Kama idza kana la bisul khufi bisurutihi. Kama seperti perkara yen iza di mana-mana kana kabuktosan itu jalma teh kana di mana-mana kabuktosan. Sahala bisul khufi jalma nu make sepatu teh bisurutihi kalawan sesuai syaratna summa dakhala al waktu. Tuluy asup kana waktu wa mahu jeung itu labis teh minal ma'i. Tina cai mayak fihi ya. Anu ma ari perkara yakfihi anu nyukupan ieu mate kana itu ngusap lau masaha lamun ngusap itu nu make walayak jeung teu cukup itu nu make teh lau gosala lamun mah ngumbah. Nah situasinya bahkan bisa berubah menjadi wajib ya, dari sunnah bisa menjadi wajib. Jika gimana situasinya? Jika misalkan seseorang ini udah pakai sepatu ya,
atau udah ada sepatu dan dalam keadaan suci, pokoknya syaratnya udah terpenuhi ya. Nah, misalkan dia tuh udah batal, udah pakai sepatu dan dia batal. Terus misalkan pas dia mau wudhu ternyata airnya sedikit nih. Airnya sedikit. Nah, jika dia berwudhu menggunakan air ini dengan cara membasuh kaki, maka air yang sedikit ini tidak cukup nih. Hanya cukup sampai mengusap kepala misalkan gitu ya. Air ini akan cukup jika mengganti dari membasuh ke ngusap. Maka itu jadi wajib hukumnya. Semoga bisa dipahami ya. Jika mengusap air ini cukup, jika dipakai membasuh justru tidak cukup. Maka jika situasinya seperti itu, mengusap sepatu itu hukumnya jadi wajib. Itu situasi pertama. Wa inama jeung angin pastina wajaba wajib naon zalika itu ngusap sepatu liqudratihi karena kawasana itu labis ala toharatil kamilah. Karena nyampurnakeun ana suci ya. Jadi jika dia malah membasuh kaki, bersucinya, berwudunya dia nggak sempurna gitu. Tapi jika dia hanya mengusap, karena kan kebutuhan air, jika dibandingkan antara mengusap dan membasuh itu lebih banyak membasuh kebutuhan airnya. Sedangkan mengusap itu lebih sedikit kebutuhan airnya. Nah, maka jadi wajib hukumnya. Bikhilapiman lam yalbis al khufa. Perbedaan jeung jalma lam yalbas anu henteu make itu jalma teh al khufa kana itu sepatu. Nah, keadaannya terbalik jika misalkan dia belum pakai sepatu, ya gak bisa kan. Pas mau wudhu airnya tuh sedikit. Tapi dia belum pakai sepatu, udah pasti kan dia gak punya wudhu kan. Gak mungkin dia bisa mempraktekkan mengusap sepatu karena dia gak dalam keadaan suci. Maka gak bisa tuh. Jadi wajib itu jika seseorang itu sudah memakai sepatu. Dan airnya sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya gambarannya. Oke, seperti itu. Wakaan khopa jeung secara yen sieun itu jalma teh laugo salalamun ngumbah itu jalma teh kodamaihi karena dua dampal suku. Nah, fauto arafata maka bakar lapur di arafah au fauto romyi atawa bakar lapurna lempar jumroh au tawafi atawa bakar lapurna tawaf. Al wada'i tawaf wada wa au inkazi asiri atawa bakal telat pikeun nyalametkeun jalma anu disandra awil jumati atawa sieun telat jumaahan. Begitupun ketika seseorang ini khawatir nih jika misalkan membasuh kaki dalam keadaan dia udah pakai sepatu ya sesuai syarat tadi. Nah, jika dia harus membuka dulu sepatu ketika berwudunya gitu ya, dia akan ketinggalan sholat Jumat. Maka dia wajib membasuh kakinya itu diganti dengan mengusap sepatu. Atau misalkan ini di sini disantoin nih, jika dia harus membuka sepatu dulu gitu ya, dan berwudu dengan membasuh kaki, dia akan terlambat untuk menyelamatkan tawanan. Kita punya teman ya diculik ku begal gitu ya. Lamun ayeuna wudu heula nu bener tanpa ngabuka heula sepatu gitu ya. Wah, kaburu leungit manten dia anu nyulikna teh. Maka wajib urang teh wudu sambil menggunakan sepatu. Kayak gitu. Awil wakti awin pijari mayitin awil waktu atawa lapur waktu awin pijari mayitin atawa lapur nangocoran cai ka mayit ta ayanat anu jadi tangtu naon as-sholatu nyolatana itu mayit yang alaihi ka itu mayit ala labisi
Madarot kajalma anu ala labisil khufi madarot kajalma anu make sapatu afadahu parantos maedahkeun kana itu keterangan teu saha Ibnu Hajarin kersana sa Ibnu Hajar fi Fathul Jawad dina kitab Fathul Jawad. Nah, juga wajib ya seseorang berwudu dengan mengusap sepatu jika dia harus membuka sepatu dulu, ini mayit akan telat di sholatan. Sedangkan status dia itu harus mengimami sholatnya, harus mengimami sholat jenazah. Nah, harus mensolati jenazah tersebut. Kan mensolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah kan ya. Jika banyak orang yang bisa fardu kifayah itu. Tapi jika di sana tidak ada orang yang bisa, hanya satu orang yang bisa nih, yang lainnya nggak bisa nyolatan mayit, maka hukumnya berubah. Yang asalnya fardu ain jadi yang asalnya fardu kifayah, fardu kolektif ya, menjadi fardu ain. Contohnya rijal. Di Subang tuh ada yang meninggal. Dan kebetulan di tempat itu hanya rijal yang bisa mulasarah eta mayit gitu nya. Nu lain mah nu bisaeun. Maka hukumna berubah juga. Bisa ke di Ciwaru mah ijal teh fardu kifayah, tapi di Subang mah bisa berubah jadi fardu ain ka ijal. Sedangkan kan namina mulasarah jenazah itu gak boleh diengke-engke. Kedah buru-buru gitu. Nah, maka di dia bahasana lamun ngalaan heula sapatu terus wudu, maka ieu bakal terlambat nyolatan jenazah. Maka wajib keur jalmi ieu teh wudu bari make sapatu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya contohnya seperti itu. Itulah gambaran orang-orang yang justru diwajibkan, situasi-situasi yang justru hukumnya berubah jadi wajib, bukan hanya boleh, bukan hanya sunnah, tapi berubah menjadi wajib. Oke, seperti itu. Asadisu at-tartibu. Sudah jam 21.27. Tapi ini tanggung ya. Tanggunglah sedikit lagi lah. Masuk ke bahasan terakhir. Poin ke-9. As-sadisu syarat rukun wudu, bukan syarat. Rukun wudu atau fardu wudu yang ke-6 itu adalah at-tartibu, tartib. Masih makin nyiwit. Tartib itu tahu mana yang harus didahulukan lalu dipraktekkan, dan tahu mana yang diakhirkan lalu dipraktekkan. Tahu skala prioritas berarti ya. Tartib itu. Kayak asadisu atartibu nu kagenepna fardu wudu teh atanapi rukun wudu teh. Wudu itu harus dilaksanakan dengan tertib. Apa yang wajib didahulukan maka dahulukan, apa yang wajib diakhiri maka akhirkan. Tersusun, tersistematis. Ayat mazguri mentartibkan semua yang telah kita bahas, dari mulai niat, lalu membasuh muka, lalu membasuh tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, lalu mencuci kaki, dan tertib. Nah, itu tertib ya. Kenapa kok seperti itu? Li'annahu al-ma'suru anin nabi sallallahu wassalam wa ulamaul muslimin. Karena kewajiban tertib ini sudah diutarakan oleh para ulama. Nah, kalau yang waktu itu dibahas pas basuh muka boleh sambil mengusap telinga. Boleh. Tapi kesunahan mengusap telinga itu ada di tempat yang berbeda. Artinya mengusap, kalau artinya gini, membasuh muka
sampai ke telinga itu boleh, tapi tidak tidak sekaligus mendapatkan sunnah mengusap telinga gitu. Karena mengusap telinga ada tempatnya sendiri. Ya itu kenapa kita harus tertib, karena kewajiban tertib ini sudah diutarakan oleh para ulama, dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Warawa Jabirun an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi beda lagi ya, tidak dapat kesunahan gitu, Bang. Iya. Itu mah dari masuk ke bagian proses kalau dapat pasunatan oge, pasunatan dina ngumbah wajah. Sanes mengusap telinga. Oke, warawa Jabiru an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada Allahu bihi rawahu an-Nasa'i. Ya, kewajiban tertib ini sudah diutarakan, dijelaskan oleh Nabi. Jadi kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaati. Bisigatil amri afada zalika damir. Tanbihun. Ari ieu hiji pangeling-eling. La yajibu henteu wajib naon tayakunu umumil ma'i ngayakinkeun umumna itu cai li jami'il udwi kasakabeh anggota badan, anggota wudu. Bal tetapina yakpi cukup naon gola batu zonni ngadominasi na sangkaan apadahu parantos maedahkeun hukana itu keterangan teh saha Ibnu Hajarin kersana Syekh Ibnu Hajar. Nah, penutup ya. Musannif pengarang ini kitab menjelaskan dalam proses berwudu ya. Kita tuh tidak punya kewajiban atau hukumnya tidak wajib memastikan dengan pasti 100% bahwa air ini 100% telah mengaliri, membasahi semua anggota badan yang wajib diwudui. Kita tidak wajib memastikan 100%. Karena untuk mengetahui ini benar-benar basah semuanya gitu kan, itu perlu alat. Nah, maka karena itu tidak wajib, maka cukuplah kita menyangka, ini kan prasangka ya kita tuh, bahwa air ini sudah membasahi area-area yang wajib dibasahi. Cukup prasangka aja. Gak perlu sampai, ada orang kan sampai mangmang ya, sampai ragu. Itu yang basa encan sih gitu, sampai diulang-ulang meyakeun cai gitunya. Nah, gak perlu sampai segitunya. Da ibadah mah teu ngaberatkeun. Cukup udah pasti basah ini mah gitu. Nah, gitu. Jadi dengan prasangka saja itu sudah cukup. Tidak harus pasti 100% gitu. Ya inilah fikih gitu. Fikih itu seperti itu. Oke, paslun pinawakidil wudu'i ieu pasal bade merterakeun pirang-pirang pangbatalan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di pembahasan selanjutnya ya ini mungkin akan membahas dan menjawab sekaligus menjawab pertanyaan Ijal tadi. Apa sih Mang indikasi-indikasi kita tuh bisa yakin bahwa wudhu kita itu tidak batal? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa aja indikasinya kita batal. Tanpa pengetahuan ini ya kita tidak tahu bahwa ini membatalkan atau tidak. Kita bahas di selanjutnya ya. Oke teman-teman semuanya, pembahasan alhamdulillah beres ya. Berapa pertemuan ya? 3 ya, 3 ya kalau gak salah. Bahas wudhu doang, bahas fardu wudhu doang, kita membutuhkan 3 pertemuan. Insyaallah di pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya kapan? Kajian
Sulam Taufik itu di tanggal genap. Jadi setiap tanggal genap insya Allah kita bahas Sulam Taufik, dan di tanggal ganjil kita bahasnya fikih muamalah. Kan takbiran, ya takbiran mah takbiran weh. Oke, seperti itu. Kecuali malam Sabtu mungkin ya. Malam Sabtu walaupun genap atau ganjil tidak bisa melanjutkan hanca. Karena ada hanca lain yang harus dilanjutkan. Oke, segitu dulu teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, barangkali dari teman-teman ada tambahan atau sanggahan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, saya kasih waktu sampai 21.38 lah. Terima kasih ya. Kembali saya kasih 2 menit ya sampai 21.38. Balihan. Iraha balik Jul. Gak ada. Apanya gak ada? Oh gak ada pertanyaan. Gak ada tambahan, gak ada sanggahan. Oke. Alhamdulillah ya kalau gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan. Gak ada pertanyaan mau godain. Maka gue hese kagodana ya mah udah baca Falak Pinas sama ayat kursi. Sama ta'awudz. Oke, segitu dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga kebaikan teman-teman semuanya bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.